Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, tangguh, sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam menyampaikan materi keperawatan jiwa yang saya ampu. Izin saya share. Baik, ini judulnya Delivery Interaction Assessment. Dia mata kuliah keperawatan jiwa dengan kode mata kuliah KEP KL 4113. Saya selama ini atau saat ini bekerja di Politeknik Negeri Indramayu sebagai dosen program studi Diploma 3 Keperawatan. Saya menempuh pendidikan basicnya dari Diploma 3 Keperawatan pada Akperdepkes Pajajaran Bandung. Saya juga menempuh pendidikan di S1 Pesika Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, dilanjutkan dengan profesi nurse di Pesika FKUGM Yogyakarta, dan melanjutkan di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, dan terakhir saya lulus S3 Doktor in Nursing Trinity University of Asia Filipina pada tahun 2016. Saya mengampu mata kuliah utama yaitu keperawatan jiwa dan dokumentasi keperawatan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan fokus pada keperawatan jiwa yang saat ini diampu di semester 4 tingkat 2. Dalam menyampaikan materi keperawatan jiwa, ini akan saya jelaskan mengenai bagian yang pertama yaitu delivery-nya. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana saya selaku dosen pengampu menyampaikan mata kuliah keperawatan jiwa. Sebelum memulai pelajaran, ya, di semester awal biasanya ada kontrak pembelajaran. Ini disampaikan pada mahasiswa sebagai bentuk komitmen antara mahasiswa dan juga dosen. Ya, di sini mencantumkan ada nama mata kuliahnya, terus juga ini SKS yang ditempuh dalam keperawatan jiwa ini ada 3 SKS. 2 SKS teori dan 1 SKS-nya praktek yang akan diambil pada saat melakukan praktek magang industri. Terus juga jam mengajar per minggu, yaitu kurang lebih 4,5 jam. Ya. Jadi menggunakan ruang kelas B, dan pada mata kuliah sebenarnya tingkat 2A dan juga 2B. Dalam kontrak juga dijelaskan mengenai apa sih manfaat mata kuliah ini, termasuk deskripsi mata kuliah, kompetensi dasar yang hendak dicapai, dan strategi perkuliahan, juga materi rencana perkuliahan dari 14 pertemuan, tugas yang rencana diberikan, dan perkuliahan menggunakan penilaiannya juga bagaimana. Dan kita sudah ada standar, ini mas standar langsung dibuat oleh ini Politeknik ya. Dan juga ada jadwal perkuliahan ya. Jadi khusus untuk ini yang 2A ini hari Kamis ya, 2B hari Selasa. Dan juga kami juga menyampaikan kontrak tambahan ya. Di antaranya mahasiswa wajib ya masuk tepat waktu. Dan kalau ini juga ada toleransi berkaitan dengan keterlambatan dosen, dan setiap mahasiswa wajib memiliki catatan perkuliahan dan buku pegangan wajib. Ini ditandatangani oleh perwakilan, dalam hal ini adalah koordinator kelas. Selanjutnya kami juga menyampaikan rencana pembelajaran semester, yaitu di mana di dalamnya dalam rencana pembelajaran semester ini ada istilahnya template-nya sudah ada dari kampus ya. Sedangkan di sini isinya ini berkaitan dengan apa sih deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa ini ya. Di sini dijelaskan bahwa deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa itu membahas tentang konsep kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa dalam rentang sehat jiwa sampai gangguan jiwa, dan menekannya pada warga pada
pada upaya ya, makanya pada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kesehatan juga dibutuhkan pada klien dengan masalah adaptasi biopsikososial, spiritual, dan juga gangguan jiwa dengan menggunakan berbagai terapi modalitas. Pengalaman belajar diperoleh melalui pengalaman belajar bisa ceramah, kasus ya. Di sini ada di lab itu ada simulasi, role play, dan juga praktika, dan penugasan perorangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan klinis mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam RPS juga dijelaskan capaian pembelajaran yang harus ditempuh mahasiswa. Selanjutnya, di sini berkaitan dengan konsep bahan belajar, kami menggunakan beberapa bahan belajar dari dalam dan luar negeri, dan saya sendiri ini sudah ada buku yang ditulis sendiri oleh saya ya tahun 2021 berkaitan dengan keperawatan jiwa ya, panduan ini bagi mahasiswa keperawatan. Juga untuk studi kasus biasanya diambil dari buku referensi atau di luar dari buku referensi. Selanjutnya ini RPS ini kan karena ini dibagikan pada mahasiswa dan juga dimasukkan dalam e-learning, jadi mahasiswa bisa tahu atau kajian apa sih yang belum diberikan oleh dosen ya, atau yang istilah mungkin karena faktor karena libur atau apa, jadi kadang ada yang terlewat. Di sini makanya mahasiswa sebagai ada koordinator yang bisa mengingatkan ya, saling mengingatkan bahwa ini loh mata kuliah yang belum diambil. Di sini ada 14 ini ya berkaitan dengan bahan kajian ya. Dalam RPS ini isinya ada berkaitan dengan minggu keberapa, kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk pembelajarannya, terus asesmennya menggunakan apa, indikator penilaiannya, dosennya kebetulan di sini sistemnya khususnya di Polindra ini dosen pengampunya memang satu orang karena di spesifik sesuai dengan ininya apa spesialisasi bidangnya, dan juga ada bobot penilaiannya. Di atas di sini ada dijelaskan harinya hari apa aja, untuk 2B Selasa, untuk 2A Kamis, jamnya juga untuk 2B 7 sampai 12.40 dan 2A ini 9 ini bersambung, nanti di sini ada jam istirahat. Ini panjang waktu itu karena kita menghitung berkaitan dengan adanya tugas mandiri dan lain-lain. Ini di tengah ini begitu pertemuan 7, pertemuan ke-8-nya ada UTS ya. Selanjutnya juga begitu seterusnya sampai ada ujian akhir semester ya. Kita menggunakan ininya, kenapa menggunakan nanti dalam ini sudah disampaikan di itu bahwa kita nanti ujiannya itu menggunakan soal-soalnya bentuknya vignette atau pernyataan, karena ini ada kaitannya dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh lulusan akademi keperawatan atau diploma 3 keperawatan. Dan kalau hari libur biasanya diganti ya, dan koordinasi dengan koordinator mata kuliah. Ini multimedia yang digunakan ya untuk asinkronus, ini kita menggunakan Zoom ya. Sedangkan asinkronus, Zoom-nya kita ada link ini khusus, ini memang ini punya saya linknya. Dan sedangkan sinkronus bisa ada grup WA ya, dan juga kita juga memasukkan namanya e-learning, ya, ini contoh e-learning untuk khusus kekuatan jiwa, dan sudah dimasukkan RPS dan juga materi-materi bisa diambil di e-learning. Nah, interaksi dengan mahasiswa, apa yang dilakukan interaksinya ya? Di sini biasa di awal mengecek dan kehadiran mahasiswa ya. Tapi kalau awal-awal pertemuan biasanya langsung perkenalan ya dengan ini mahasiswanya, terus kita ngecek kehadiran, mengucapkan salam ya, lalu memberikan motivasi ya, karena bukan apa-apa. Ini mahasiswa tingkat 2 harus diberi semangat karena mungkin sebentar lagi dia memasuki tingkat 3, jadi harus siap apalagi untuk praktek di lapangan. Pemaparan ini materi ceramah diskusi ya. Di sininya interaksinya dan juga latihan soal, belajar kelompok ya, dan juga memberikan penugasan. Penugasan biasanya disesuaikan kalau waktunya pas hari itu juga bisa langsung selesai atau juga pada minggu depannya. Selanjutnya
dalam ini supaya untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya mahasiswa mendapatkan materi atau ilmu dari dosen pengampu ya. Di sini pada bagian 3 ini tentang bagaimana penilaian itu dilakukan. Pertama, penilaian ini tidak hanya UTS dan UAS saja ya. Dan juga penilaian di sini ada kehadiran ya. Kehadiran tadi di awal-awal sudah jelaskan bahwa kehadiran misalnya 15% gitu kan. Jadi kalau mahasiswa hadir 14 pertemuan ya berarti dapat nilai 15. Juga penugasan atau kuis ya. Ini hampir tiap minggu kita melakukan penugasan ya. Juga ada ujian tengah semester dan UAS, ini maaf belum ditulis, UTS dan UAS. Dan juga karena perawat itu langsung bertemu dengan pasien, kita juga ada sikap etika selama mengikuti perkuliahan. Ya, sikap etika itu diantaranya etika sikap terhadap teman sendiri, ya juga terhadap dosen dan terhadap karyawan. Makanya ditetapkannya dimulai dari pintu masuk ini. Dan setelah nilai ini masuk, ini dimasukkan ke dalam ini siakat yang milik ini Volindra dan ini akun saya ya. Ini sengaja warnanya masih kuning karena ini belum dimasukkan. Kenapa? Kita masih rapat untuk supaya nanti barangkali ada remedial atau apa, terus baru selanjutnya dimasukkan dalam buku besar ya, buku besar yang jadi itu kalau ini udah fix. Kalau udah fix baru dimasukkan ke sini. Ya, saya kebetulan mengampu dua kelas ya, jadi hanya keperawatan jiwa. Ya, ini anunya apa linknya ya, BKD Polindranya. Nah, selanjutnya ini karakter mahasiswa evaluasinya tadi sudah jelaskan ya. Ada UTS, UAS, kuis ya, batas lulus di sini minimal 70. Kenapa 70? Ini kita juga karena di kita ada namanya ujian kompetensi. Nanti kalau nanti tidak lulus dijumlahkan, jadi kita 60% nilai akademik dan 40% nilai uji kompetensi. Dan juga ini bentuk soalnya, sekali lagi ini saya jelaskan, mungkin beda dengan ini ya, bahwa kita ini menggunakan MCQ semua, karena bukan apa-apa, ini bisa dikaitkan dengan nanti ujian pada saat uji kom, yang semuanya menggunakan soal vinyet, artinya soal kasus ya, jadi mahasiswa sudah dilatih dari awal menggunakan soal ini. Ya. Nah, kesimpulannya dari penyajian ini adalah kemampuan dosen dalam melakukan delivery, interaction, dan assessment ini merupakan bagian penting dalam memaksimalkan capaian belajar mahasiswa. Sehingga dampaknya tujuan belajar prodi maupun institusi bisa terwujud. Ya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf barangkali ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik ya, kalau saya menyapa apa kabarnya hari ini ya, jawab sehat, 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 berpikir positif, luar biasa. Saya ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sehat, sehat. Berpikir positif, luar biasa. Alhamdulillah ya. Walaupun sekarang kita masih dalam suasana ini ya, COVID ya, namun kita tetap harus selalu semangat ya. Bagaimana koordinator? Apakah hari ini mahasiswa masuk semua? Karena apa? Sakit. Baik ya, mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan cepat sembuh. Baiklah, ini teman-teman ya, sesuai dengan RPS yang telah kita sepakati di awal perkuliahan ya, bahwa hari ini pertemuan yang ke-7 akan disampaikan materi tentang proses keperawatan. Namun, sebelum materi ini, apakah ada pertanyaan mengenai pertemuan sebelumnya yang membahas kalau nggak salah komunikasi terapeutik ya? Apakah ada yang pertanyaan? Ya, Ada, tentang Bapak. apa? Perkenalan dulu apa gimana, Pak? Ya, mangga perkenalan.
Perkenalkan, nama saya Fikriatul Jannah. Ya. Pertanyaannya, minggu yang lalu Bapak membahas materi terapeutik. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus. Berarti teman-teman semua ini belajar ya tentang materi yang kemarin. Komunikasi terapeutik kita tahu adalah komunikasi yang ditujukan saat perawat memberikan pelayanan pada pasien ya. Jadi kehadiran Anda, teman-teman semua itu membawa proses penyembuhan pada pasien. Nah, kaitannya dengan pelajaran hari ini adalah bahwa proses keperawatan itu salah satu tindakannya adalah memberikan komunikasi terapeutik selain tindakan yang lain seperti edukasi dan juga kolaborasi. Jadi jelas ya, sangat berkaitan. Jadi tolong kalian dengan sungguh-sungguh mendengarkan materi ini ya. Apakah sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Pak, terima kasih. Insya Allah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas ya, saya ingin menjelaskan materi yang sekarang ya. Bentar. Ya, materi sekarang adalah berkaitan dengan proses keperawatan jiwa ya. Mungkin kalian sebelumnya sudah belajar ya tentang proses keperawatan ya, tapi di sini fokus ke proses keperawatan jiwa. Dalam pembelajaran ini ada 4 bagian ya. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Kedua berkaitan dengan pengertian dan tujuan proses keperawatan itu sendiri. Dan ketiga berkaitan dengan komponen proses keperawatan jiwa, dan keempat berkaitan dengan penutup atau kesimpulan. Baik ya, sekarang apa sih tujuan dari mempelajari materi ini? Diharapkan nanti Anda ya sebagai mahasiswa ini memahami ya tentang apa sih proses keperawatan jiwa itu dengan benar ya, tanpa melihat catatan, artinya tanpa melihat buku ya, kalian harus memahami. Kedua, diharapkan peserta didik dalam ini mahasiswa Anda ya memahami tentang tujuan proses keperawatan jiwa dengan benar tanpa melihat catatan ya. Ketiga, yaitu peserta didik atau kalian sendiri ya mahasiswa memahami tentang komponen proses keperawatan jiwa dengan benar tanpa melihat catatan. Jelas tidak tujuan pembelajarannya? Jelas, Jelas Pak. ya. Baik ya. Kalau sudah jelas, kita masuk ke apa sih pengertian dan tujuan proses keperawatan ya? Ada yang tahu pengertian dan tujuan proses keperawatan? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik, kalau tidak tahu, jadi pengertian dan tujuan proses keperawatan adalah proses perawatan merupakan metode cara pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah yang bertujuan untuk membantu klien sepanjang rentang kehidupan manusia. Jadi bedanya di sini adalah sasaran kita adalah pasien yang mengalami gangguan jiwa ya, bedanya di situ. Tujuannya apa sih? Ya membantu pasien. Pasien di sini adalah pasien yang mengalami gangguan jiwa termasuk keluarganya ya. Nah, pasien yang membantu pasien termasuk klien itu mengalami gangguan jiwa termasuk keluarganya juga, kita berikan health education atau pertolongan agar keluarga juga memahami yang dialami oleh kondisi yang dialami oleh pasien itu sendiri. Nah, kalau sekarang udah jelas, baru yaitu apa sih kalau gitu komponen dari proses keperawatan? Ada yang tahu komponen proses keperawatan? Apa? Pengkajian, bagus. Siapa tadi? Nah, ya. Terus selanjutnya? Baik ya, kalau tidak tahu ini. Jadi langkah yang pertama adalah pengkajian ya. Dalam pengkajian ya, ini ada memiliki pengkajian itu merupakan tahap awal dari proses keperawatan ya.
Karena tahap awal merupakan tahap yang penting. Jadi ketika pengajiannya gagal, ya nanti proses keperawatan juga akan gagal. Pengajian di sini ada meliputi 4 tahap ya, 4 komponen, yaitu pengumpulan data, ya, terus juga validasi data, pengorganisasian data, dan analisis data. Pengumpulan data yaitu data dikumpulkan itu bisa dengan berbagai macam cara, ya. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan data namanya data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang hanya bisa dirasakan oleh pasien, sedangkan data objektif adalah data yang bisa dilihat atau diukur, ya. Pengumpulannya caranya dengan apa? Wawancara. Kedua dengan pemeriksaan fisik, ya. Ketiga dengan studi dokumentasi, dan keempat dengan observasi, ya. Wawancara ada 2, ya. Wawancara yaitu dengan klien sendiri, pasien, dan kedua wawancara dengan orang lain, ya, atau dengan klien itu disebut autoanamnese, dengan orang lain disebut alloanamnese. Jelas ya? Nah, baru ada observasi. Observasi itu ada observasi langsung dan observasi tidak langsung. Langsung dilakukan oleh perawat itu sendiri dan tidak langsung oleh tenaga kesehatan yang lain yang ada di rumah sakit, ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu validasi data. Validasi data penting karena kita merawat pasien dengan masalah gangguan jiwa. Kita harus terus memvalidasi apa yang disampaikan pasien itu belum tentu benar. Terus juga untuk memudahkan membuat diagnosa keperawatan, kalian harus membuat organisasi, ya, organisasi dari data itu. Dan jangan lupa membuat analisis data. Jadi mudah-mudahan ya pengajian ini kalian bisa pahami. Kedua, diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan itu merupakan tahap kedua dari proses keperawatan. Komponennya adalah problem, etiologi, dan simptom. Problem itu adalah masalah keperawatan, etiologi itu penyebab, dan simptom itu tanda dan gejala, ya. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya kita harus membuat perencanaan. Perencanaan ini yaitu tahap ketiga dari proses keperawatan, ini merencanakan sebelum dilakukan tindakan, ya. Perencanaan meliputi 4 bagian, ya, 4 komponen. Pertama, bagaimana kalian membuat ininya prioritas masalah, ya. Terus kedua, membuat tujuan, ya. Ketiga, membuat kriteria hasil, dan keempat, membuat rencana itu sendiri, ya. Membuat prioritas karena di jiwa kalian bisa menggunakan here and now, di sini dan saat ini. Sedangkan untuk membuat tujuan kalian bisa menggunakan prinsip SMART, ya. Specific, measurable, achievable, reliable, ya, dan time bound. Ada batas waktu, tapi di jiwa tidak ada batas waktu, ya. Jadi di jiwa tidak ada batas waktu. Itu. Nah, selanjutnya adalah tahap dari pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan suatu tindak lanjut dari perencanaan yang kita buat. Artinya setiap yang direncanakan harus kita laksanakan, ya. Nah, apa sih prinsip dalam tahap pelaksanaan? Prinsipnya adalah CIPAT, ya. CIPAT itu pertama cek nama pasien, cek obat yang diberikan, dan lain-lain. Kita harus mengecek supaya tidak terjadi kesalahan. W, jangan lupa cuci tangan, wash your hand. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. I, identify for patient. Identifikasi pasien lagi, benar tidak mendapat tindakan itu. P, profit for safety and privacy. Ya, jangan lupa juga jaga rasa nyaman pasien, rasa aman pasien, sehingga pasien terbebas dari celaka atau cedera. Ya. A, ya, assessment, ya, kaji lagi apa yang kita lakukan. Dan T, yaitu tell. Nah, itu seperti yang tadi yang ditanyakan teman kalian yang pertama, ya. Yaitu tell itu bisa menggunakan komunikasi. Kalian jangan melakukan tindakan perawatan dengan diam saja. Nanti pasiennya akan jenuh, ya. Jadi dianggap perawat itu tidak senyum, tidak ramah, gitu ya. Jadi lakukan dengan tell. Nah, selanjutnya adalah tahap yang terakhir dari proses keperawatan adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai keberhasilan asuhan keperawatan yang kita berikan. Evaluasi ada 2, ya, evaluasi proses dan evaluasi hasil.
Evaluasi proses pada saat kalian melakukan tindakan keperawatan, dan evaluasi hasil di akhir tindakan keperawatan. Ya, evaluasi proses yaitu sama saja dengan UTS ya, sedangkan evaluasi hasil sama saja dengan UAS. Nah, ini proses keperawatan itu berjalan cycle terus menerus ya, dan tidak akan berhenti kecuali berhentinya pada saat pasien pulang atau pasien meninggal dunia. Itulah penjelasan mengenai proses keperawatan. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ini bertanya lagi, silakan mengenai materi ini ya. Saya Pak. Ya, tentang apa? Ini siapa namanya ya? Baik, nama saya Sofwan Pak. Ya, Sofyan, silakan Sofyan. Saya ingin bertanya sih Pak, ini Iya. bagaimana agar asuhan keperawatan yang kita berikan itu memuaskan bagi pasien dan juga keluarga? Oh, terima kasih ya. Ini pertanyaan Sofyan itu sebenarnya pertanyaan untuk semua ya. Asuhan keperawatan itu kenapa supaya pasien itu puas ya bagi pasien maupun keluarga. Kita harus tahu dulu ya ciri-ciri atau istilahnya kriteria orang merasa puas itu dilihat dari dimensi apa. Pertama dilihat dari dimensi kecepatan kita dalam memberikan pertolongan. Jadi kalau ada pasien kita harus cepat memberikan pertolongan, jangan menunda-nunda ya. Kedua yaitu dilihat dari dimensi kehandalan. Cepat saja kalau kita tidak handal, salah melakukan tindakan, tetap aja kita akan pasien tidak puas atau keluarga tidak puas ya. Ketiga, dimensi istilahnya asuran atau jaminan. Jaminan bahwa kita memberikan pelayanan dengan baik, benar, dan juga tujuannya untuk menolong pasien. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan empati. Ketika kita merasa empati dengan pasien, nah pasien itu akan merasa puas. Jelas Mas Yofan? Dan juga yang lainnya? Jelas ya Pak, terima kasih. Jelas. Alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah sekarang kira-kira apa sih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Baik, kalau tidak tahu. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah pertama yaitu berkaitan dengan proses keperawatan merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan. Dengan kata lain, pelayanan keperawatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa adanya proses keperawatan. Jadi pertama itu ya, yang kedua ya, setiap tindakan perawatan atau asuhan perawatan harus berdasarkan pada proses keperawatan ya. Itu kesimpulannya ya tentang materi mengenai proses keperawatan. Terima kasih nih ya teman-teman, kayaknya masih alhamdulillah masih semangat ya mengikuti materi ini, namun waktu juga yang membatasi kita. Baik, sebelum ditutup, jadikan obat. Jangan lupa sarapannya pakai ketan. Kalau ingin jadi perawat hebat, lupakan proses keperawatan. Yang kedua ya, bubur kacang dikasih santan, dimakan pagi banyak-banyak. Pelajari materi proses keperawatan ternyata tidak rumit dan sangatlah mudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf ya barangkali ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.